Pernah nggak ngedengar pepatah, buah tuh jatuh nggak jauh dari pohonnya? Atau mungkin omongan kayak ibu atau ayah itu sifatnya bakal menurun kepada anaknya. Pernah nggak hal-hal tersebut bikin teman-teman bertanya-tanya, apakah ketika kita dewasa nanti, sifat kita akan seperti orang tua kita? Apakah kamu akan menjadi seperti orang tuamu? Let's talk about this. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara personality atau kepribadian dengan parenting. Nah, di media sosial sekarang ini kita sudah banyak gitu ya menemukan banyak sekali tips-tips parenting yang tentunya berguna dan dapat membantu perkembangan anak yang sehat secara psikologis dan juga behavioral. Tapi emangnya yakin kita bisa konsisten nerapin tips-tips tadi ketika menjadi orang tua nanti? Nah, kekhawatiran seperti ini wajar aja kok, karena memang pada faktanya kepribadian yang kita miliki itu bisa mempengaruhi cara parenting kita nantinya, dan secara tidak langsung juga bisa berpengaruh ke perkembangan anak kita loh. Kok bisa? Jadi sejak tahun 1940-an memang sudah banyak gitu ya penelitian yang mengaitkan antara personality dan pembentukan perilaku pada seseorang, baik dari sisi psikoanalisis, kemudian juga ada dari sisi behavioral. Nah, pada awalnya teori Bronfenbrenner menjadi teori terbaik dalam menjelaskan pembentukan perilaku. Namun, masih ada limitasi pada teorinya di mana ia mengabaikan individual differences, termasuk kemampuan seseorang, pengetahuan, kepribadian, dan sebagainya, terutama pada bagaimana pengaruh personality orang tua dalam membentuk perilaku anak. Nah, dari sini muncullah dua model konseptual yang mengatakan bahwa personality orang tua itu ternyata menjadi determinan penting dari bagaimana perilaku parentingnya yang kemudian membentuk perkembangan anak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Belsky's Process Model. Belsky pada tahun 1984 mengatakan bahwa parenting dipengaruhi secara langsung oleh 3 hal, yaitu personality orang tua, kemudian yang kedua, karakteristik individu pada anak, dan yang ketiga, sumber stres dan dukungan kontekstual. Beliau mengatakan bahwa personality orang tua merupakan faktor penentu yang paling penting di antara ketiga hal tadi. Hal ini disebabkan karena kematangan psikologis pada orang tua mempengaruhi kemampuan orang tua untuk bersikap responsif dan sensitif, serta mengontrol diri dan berempati kepada orang lain. Hal ini menjadi penting karena ketika anak menunjukkan perilaku tantrum dan sejenisnya, emosi orang tua juga sedang diuji. Di saat yang bersamaan, orang tua pasti merasa capek dan kesal. Namun, tentunya orang tua harus memvalidasi emosi anak dan hadir secara lahir dan batin ketika anak membutuhkan orang tuanya. Selain itu, orang tua juga harus bersikap tegas kepada anak terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika anak sedang tantrum. Karenanya, diperlukan kedewasaan dalam mengasuh anak. Yang kedua ada model dari Heineke's Framework dari tahun 1984. Heineke menjelaskan 3 aspek penting dari fungsi personality orang tua. Yang pertama, kemampuan orang tua untuk melakukan adaptasi. Kemudian yang kedua, kapasitas orang tua dalam menjalani hubungan jangka panjang yang positif. Dan yang ketiga, self-development yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemampuan adaptasi merujuk pada pendekatan orang tua yang tenang, efisien, persisten, dan fleksibel pada saat menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, kapasitas orang tua dalam menjaga hubungan jangka panjang yang positif menggambarkan empati orang tua serta hubungan mutual yang positif yang ditunjukkan melalui hubungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, self-development atau pengembangan diri merupakan kemampuan orang tua untuk merasa percaya diri dan membangun otonomi dalam hubungannya dengan orang lain. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi determinan yang paling penting menurut Heineke. Sehingga, orang tua yang memiliki ketiga aspek tersebut biasanya akan berfungsi dengan lebih baik ketika sedang mengasuh anak. Nah, itu dia teori-teori yang menjelaskan pengaruh dari personality terhadap bagaimana nantinya kita menerapkan parenting. Terus, apa hubungannya sama perkembangan anak? Jadi, sudah banyak penelitian yang menghubungkan hal ini dengan perkembangan anak. Salah satunya yaitu studi yang dilakukan oleh Berkeley Growth Study, Elder,
Caspi dan Downey pada tahun 1986, di mana mereka menemukan bahwa anak yang tumbuh di rumah dengan orang tua yang memiliki personality yang unstable, kemudian controlling, agresif, dan juga kurang kasih sayang, itu akan menghasilkan personality yang unstable pula ketika ia dewasa nanti. Nah, temuan ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Engfer dan Schneewens pada tahun 1982 yang menemukan bahwa orang tua dengan masa kecil yang kurang menyenangkan gitu ya dalam bersosialisasi itu memiliki hubungan dengan personality orang tua yang mudah tersinggung dan juga cenderung menimbulkan konflik dalam keluarga. Dan hal ini akan menghasilkan perilaku anak yang tidak teratur dikarenakan gaya parenting yang biasanya menggunakan hukuman yang keras. Nah, dari apa yang udah kita bahas dari awal, udah bisa kita simpulkan ya, bahwa tentunya orang tua yang sehat secara psikologis, dewasa, dan percaya diri akan lebih baik dalam membentuk perilaku parenting yang sensitif, suportif, dan responsif, serta dapat mengarahkan anak pada perkembangan yang sehat. Jadi, kalau kamu bertanya, apakah kamu akan tumbuh menjadi seperti ibu atau ayahmu? Ya, jawabannya tergantung. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak.